Ya, welcome back to RL Chess, dan kali ini kita akan membahas Game of Century atau partai yang ya sampai terkenang ya hingga saat ini. Dan ya, kita tahu bahwa banyak ribuan partai di dunia ya tentang catur yang ya semuanya tidak bisa dihitung. Dan kali ini RL Chess akan memilih 10 partai yang menghasilkan langkah terbaik ya sepanjang masa. Jadi sekalian juga kita bisa mempelajari langkah-langkah dari pecatur zaman dulu, bisa melangkahkan langkah yang cukup fenomenal dan terkenang hingga saat ini. Dan di nomor 10 ini ada langkah yang terjadi di kejuaraan Uni Soviet Championships ya di tahun 1964 antara pemegang buah putih Grandmaster Rakhmi Kolmov dan melawan Grandmaster David Bronstein yang kita tahu dia legenda banget ya, Grandmaster dari Rusia juga. Dan bahkan Stockfish tidak bisa menemukan langkah kemenangan dari GM Radmir Kolmov ya. Dan bagaimana partainya? RL Chess akan mengajak kalian, dan langsung saja kita gas. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan loncengnya guys. Ya, di sini memainkan dengan C4 Radmir Kolmov. Kemudian dijawab Sicilia oleh David Bronstein. Kemudian kuda F3 dan kuda F6. Kemudian kuda C3 dan D6. D4, C kali D4 dan kuda kali D4. Kita tahu ini pattern dari pembukaan Sicilia ya. Kemudian A6. Menjawab dengan pembukaan Najrov variation Sicilian defense. Kemudian di sini ya Kolmov menjawab dengan gajah G5, bener banget teorinya. Ada pilihan gajah E3, kemudian memilih gajah E2 rokade, dan Kolmov memilih variasi yang lebih tajam dan agresif ya, gajah G5, kemudian dijawab E6 dan F4. Gajah E7, menteri F3. Di tahun 1964, seorang Grandmaster dan pemain catur sudah memainkan variasi ini, yang hingga sekarang variasi ini menjadi variasi agresif ya ketika berhadapan dengan Nadrov. Menteri C7, kemudian rokade panjang, kuda BD7 dan G4. B5, kemudian gajah kali F6, G kali F6 dan F5 di sini. Membongkar pion dari E6 supaya kudanya bisa naik ke sini. Apabila hitam memajukan dengan pion E5 guys. Kemudian David Bronstein menjalankan kuda E5 mengancam menteri dan dijawab menteri H3. Sampai langkah ke-13 ini sebuah langkah-langkah yang familiar ya dalam permainan Sicilia Nadrov. Kita tahu ini main line-nya nih dari pembukaan Sicilia Nadrov. Jadi teman-teman bisa mempelajari langkah-langkah dari dua Grandmaster ini, bahwa ini langkah yang paling tepat ketika pembukaan Nadrov variation. Dan langkah rokade pendek kalau di era saat ini jarang dipilih ya, karena biasanya di era 2021 ini kebanyakan memilih rokade panjang dengan gajah ke B7 dulu tentunya. Dan ya David Bronstein memilih rokade pendek, dan Radmir Kolmov menyerang dengan G5, mencoba menghancurkan barisan pertahanan dari David Bronstein di sini. Pawn sacrifice dan D4 mengancam kuda, dan dijawab G kali F6. Harus dimakan ya karena ada ancaman menteri G3 dan menteri G7. Gajah kali F6 dan dijawab benteng G1 skak dan raja H8, kemudian menteri H6 mengancam gajah dan benteng, dan dijawab menteri E7 ya, menjaga kedua perwira tersebut. Dan di langkah ke-18 ini adalah langkah kenapa partai ini terkenang sampai sekarang. Kenapa ini disebut langkah yang terbaik, masuk dalam 10 besar langkah terbaik catur sepanjang waktu. Kira-kira teman-teman bisa nggak ngejawab langkahnya dari Radmil Kolmov ini?
Kita tahu bahwa putih di sini sedang terancam kudanya, dan gajahnya juga belum keluar. Bentengnya tidak bisa memberikan skakmat. Ya, tapi langkah yang tidak diduga itu hadir, dan bahkan Stockfish tidak bisa menemukan langkah dari Radmil Kolmov yang memegang buah putih dengan menjalankan kuda C6, memberikan kudanya gratis dan harus dimakan. Dan ya, di sini langkah kedua kunci dari Radmil Kolmov, E5. Sebuah ledakan kedua setelah kuda C6, dan tentunya lawan yang dihadapinya juga pecatur legendaris ya. Jadi dia sangat shock, atau bahasa Inggrisnya ini disebut the second blow in the combination, attacking the bishop on F6, menyerang gajah di F6 dan membuat square di petak E4 untuk kudanya si Radmil Kolmov ini mengancam gajah. Banyak pilihan bagi hitam bisa dilakukan, antara lain memakan dengan pion atau kuda atau gajah ya. Dan di sini apabila memilih dengan langkah kuda kali E5, kuda E4 akan datang mengancam gajah. Dan apabila kuda G6 akan dimakan kuda kali F6, menteri kali F6, dan F kali G6. Sebuah serangan besar bagi putih ya dilancarkan di sini. Ya, walaupun bisa makan dengan pion ya, tapi serangan bagi putih teramat besar di sini. Mungkin bisa raja geser dulu. Dan apabila memakan dengan gajah kali E5 setelah dorong E5, akan dijawab dengan langkah yang fantastis kembali, mendorong pion F6, harus dimakan dengan gajah, dan gajah D3 di sini mengancam mati di petak H7. Wow, tidak ada yang bisa menutup ancaman mati dari tersebut, ancaman dari Radmil Kolmov ya. Dan apabila gajah G5, benteng kali B5, F6, dan benteng G3, memundurkan bentengnya untuk menambah ancaman di benteng H3. Putih sangat powerful dengan permainan seperti ini. Dan langkah yang terakhir adalah gajah G5 ya. Kemudian putih bisa menjawab benteng kali G5, dan ya F6 di sini. Ini langkah yang dipilih oleh David Bronstein ya, gajah G5. Kemudian E kali D6, menteri F7, dan benteng G3. B kali C3, gajah C4, memberikan pinning kepada menteri dari David Bronstein, dan C kali B2 dan menjadi teman ya. Jadi nggak usah dimakan karena nanti bisa menghidupkan ancaman dari hitam. Kuda D8 menjaga, dan dijawab benteng D ke G1 menumpuk dengan tujuan memplot benteng-benteng dari putih di 7 rank di baris ke-7 dan menjaga benteng A7. Lagi dan lagi mendorong pion D7 yang apabila dimakan dengan benteng akan dimakan F kali E6, kuda kali E6, gajah kali E6, menteri kali E6, dan menteri F8 checkmate. Ya, benteng D1 makan gajah kali E6, raja kali B2 ya. Benteng B8, raja A1, gajah kali E2, benteng GD3, menteri E7, dan raja kali E2, menteri E6, dan benteng B3. Dan inilah last position ya, atau posisi terakhir bagaimana seorang Radmil Kolmov yang disebut-sebut mirip Michael Tal oleh Viktor Korchnoi, karena walaupun dia belajar caturnya tidak banyak, tetapi memiliki intuisi sebagai seorang pecatur yang memiliki serangan seperti Michael Tal. Dan kita tahu bahwa langkahnya dengan jalan kuda C6 itu sangat fenomenal, dan ya masuk dalam pilihan Game of Century ya, di peringkat ke-10 pilihan RL Chess. Dan teman-teman bisa mengkopas nih, copy paste serangan dari Radmil Kolmov ketika berhadapan dengan lawan yang bermain dengan Sicilian Nadrov variation ya, dengan seperti ini. Dan teman-teman nantikan Game of Century yang peringkat ke-9 pilihan RL Chess, dan jangan lupa
Dukung channel ini untuk berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Dan ya, Catur Yes Indonesia Jaya.